Salam pemirsa channel Media Air Tersirat. Bertemu lagi dengan saya Arli dalam segmen Jelasin Sampai Aku Ngerti Dong. Kali ini saya bersama dua orang pemirsa, dua orang tamu, yaitu Syakila. Halo Syakila. Ya, dan Mas Roni. Kita panggil Roni aja. Halo Mas Roni. Halo semuanya. Jadi kita seperti segmen ini dan seperti biasanya ngobrol-ngobrol aja, alasan apapun itu topiknya yang kepikiran, ditanya kita ngobrol, jelasin sampai ngerti. Ya. Oke. Kalau gitu kita mulai saja pembahasannya dari sekarang. Ya, oke, Roni, Syakila, apa pertanyaan yang mau kita bahas kali ini? Siapa duluan? Syakila dulu deh, nggak apa-apa. Jadi tadi itu aku habis nonton mengapa Rasul tidak mengasih tahu apa sih ilmu kebenaran kenapa itu? ilmu kebaikan Rasul nggak ada Rasul manusia terakhir di ilmu kebenaran nggak ada Rasul manusia? Iya. Ya, kenapa itu? Nah di situ aku ada pertanyaan dari yang dari sifat setan itu. Nah aku butuh penjelasan dari maksud setan itu. Setan itu barusan kita bahas di episode sebelumnya, sayang. Iya. Jadi pokoknya setiap kali ada kata setan di Al-Quran itu ganti dengan nafsu, pasti jadi make sense semua, jadi masuk akal semuanya. Itu barusan kita bahas di nomor 7 kemarin. Panjang. Jadi di situ Om Ai ngebahas iblis itu sama setan itu ceritanya bagaimana. Panjang deh, 40 menit ada kali. Jadi iblis sama setan itu berbeda. Iblis itu kurang lebih sama dengan ifrit. Setan itu adalah sifat nafsu yang ada di Adam. Ifrit Adam ada, ifrit ada, Eva ada, Khidir juga ada, dan seluruh umat manusia juga ada. Itu otomatis muncul ketika roh dicampur sama jasad. Begitu ada bersentuhan langsung ada nafsu di tengahnya. Otomatis. Nah, permasalahan seperti itu. Jadi orang bingung nih, setan ini kok iblis setan tanpa tahu bahwa semuanya juga punya setan di dalamnya. Makanya dalam Al-Quran juga ada yang namanya jin itu punya setan, manusia ada setan itu ada dari kalangan manusia, kalangan jin. Itu seperti itu. Kayak contohnya yang kemarin belum kebahas itu adalah ketika ada ujian pertama di Nur Muhammad itu ada 5. Kan yang lain 4 sisanya disuruh nyembah Adam. Ya. Jibril udah menjawab ujian tersebut dengan akurat dan tepat bahwa ya Allah, sesungguhnya yang patut disembah itu hanya Allah, tapi karena ini perintah darimu maka akan saya laksanakan. Itu jawabannya Jibril. Kedua, Ifrit salah dia jawabnya. Soalnya dia jawabnya bahwa enggak, Adam biasa aja kok, dari api kok, dari tanah, macam itu. Tendang. Nah, Adam diam aja, Eva diam aja, Khidir diam aja. Itu sebenarnya 3 itu juga salah, nggak lurus juga. Adam ketika disembah kayak gitu seharusnya dia nolak untuk disembah. Karena itu yang patut termasuk disembah minta hanya puji. Iya, rasa aku juga bahwa dia yang paling pintar, paling hebat. Jadi sebenarnya 3 itu udah salah semuanya, udah nggak lulus. Cuman karena itu masih belum cukup alasannya, dites yang lain lagi kan. Dengan perkara yang buah khuldi itu, perkara menciptakan manusia yang sempurna menurut mereka itu. Iya. Ya gitu deh. Jadi sebenarnya kenapa iblis sama dengan setan itu karena cerita dari agama-agama yang kita pelajari di sekolah itu yang nulis Adam. Kalau misalnya kita telusuri sampai ujung banget, ya otomatis merasa dirinya jagoannya lah, bukan musuhnya. Iya kan? Iya. Kayak ada istilah bahwa history is written by the victor. Artinya apa? Sejarah itu ditulis oleh pihak yang menang. Ya otomatis pihak yang kalah dibikin jadi penjahatnya dong. Ya, kebayang? Ya itu sebenarnya udah dibahas di OK7 ya pemirsa ya. Mungkin ada pemirsa yang belum kelewat, jadi bisa jadi tambahan. Ini cukup jelas? Udah. Iya. Roni? Belum ada. Belum pertanyaan? Ya, lu gak ada pertanyaan apa belum gak ngerti sama sekali ngomong? Belum ada pertanyaan. Banyak yang gak mengerti tapi belum ada. Banyak yang ngerti, apa yang gak ngerti? Coba gak apa-apa tanya aja. Soalnya ada kemungkinan pemirsa juga kayak gitu, banyak seperti itu, jadi nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud iblis itu ifrit ya? Iya. Oke.
Jadi itu suka disamakan iblis sama setan, tapi sebenarnya itu suatu hal yang berbeda. Kadang dibilang iblis itu rajanya setan. Raja setan. Iya, makanya kalau misalnya dipropaganda dari Adam ya otomatis. Soalnya emang dalam kenyataannya ya, ketika Adam bikin kerajaan, bikin agama dan sebagainya, Iya. yang suka iseng bisa ngerjain anak-anaknya adalah Ifrit. Makanya dia bilang, oh raja setan anak gue, dia lagi diajarin asik-asik ini supaya yang bener kayak gimana, digodain terus sama Ifrit. Contohnya, misalnya dalam satu agama dia bikin supaya manusianya itu bebas dari keinginan untuk pacaran, nggak boleh pacaran, harus terus-terusan murni beribadah pada Allah. Terus apa yang dilakukan Ifrit? Langsung ngirim cewek-cewek seksi ke orang itu. Habis itu ada orang dia bikin agama, oke, kalau gitu harus jadi pembela kebenaran gitu, membela yang lemah gitu. Habis itu sama Ifrit apa, dikirim orang yang lemah tapi jahat hatinya. Pusing kan? Ya, seperti itu. Makanya Ifrit nih raja setan bangsat gitu. Semacam itu kan. Ya kan? Otomatis bakal mikir kayak gitu kan? Oke. Nah, Pantes iya. suka ngomongin kalau Ifrit dan Adam suka berantem gitu ya. Iya, selalu kayak gitu emang. Karena Ifrit sejak awal dari ketika gara-gara ditendang, oh sial, enggak, gue nggak lebih, Adam itu nggak lebih suci dari gue. Gue harus buktikan itu bahwa ini Adam tuh nggak bisa, nggak seperti itu. Ya kan otomatis ya kerjaannya ya bikin ngetes-ngetes anaknya, dikerjain anaknya macam-macam. Iya. Dari sisi Adamnya juga udah bikin ajaran macam-macam. Entah gimana caranya pasti selalu dibuktikan bahwa ajarannya salah oleh Ifrit. Jadi kan berantem Iya. mulu lah. Dan Om Mai juga bilang ini karena apa sih, keempat Muhammadnya nggak di sini juga kan? Iya, maksudnya Omnya bisa terus terang ngomong kayak gitu. Kalau dulu nggak berani. Pertama, karena belum tahu, disembunyikan deh informasi tersebut, rahasia. Shh. Kedua, ya karena nggak berani, benar. Nanti kalau misalnya Omnya sembarangan ngomong, nanti Omnya bisa celaka. Bener deh, itu misalnya dari dulu antara empat Muhammad dengan Jibril rebutannya masalah itu, masalah ini banget, ini aibnya. Tolong dijelaskan supaya nama mereka tetap harum. Makanya kayak kehidupan kematian yang pertama itu kan, yang perkara Habil dan Qabil alias Abel dan Cain yang bunuh-bunuhan kan, itu kan juga untuk memenuhi kebutuhan itu, bahwa seolah-olah mereka adalah tragis gitu, anaknya yang jahat, ya kan, saling membunuh dan sebagainya. Oh iya. Padahal enggak, mereka juga asik-asik juga main seru, adu-aduan anaknya pinter-pinteran mana, sakti-saktian mana. Seperti itu deh. Iya, makanya pertama-tama ceritanya kayak gitu, karena karena Mas Omai harus mengikuti permintaan dari keempat Muhammad supaya namanya tetap, kalau bisa tetap harum. Tapi seiring dengan waktu, Jibril makin berkuasa, habis itu aibnya digali satu persatu dari kitab Lauh Mahfuz itu, apa sih dekatnya? Baru Omai diajarin, kasih tahu borok-boroknya mereka kayak apa. Makanya jadi kalau kita makin nonton video yang paling baru kan ada informasi-informasi baru. Oke. Itu adalah sesuatu yang emang Omai baru tahu saat itu, sebelumnya nggak tahu. Baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu ketika Omai lagi zikiran atau lagi sholat, lagi bengong di mana, nulis, ngetik-ngetik gitu, skrip. Oh iya kayak gini ya. Oh iya kayak gini ya. Baru Omai tanya ke Mama, benar kayak gitu. Jadi emang Omai itu yang dikasih kelebihan detail gitu. Kalau Ama kan secara general aja kan. Iya, Karena mewakili lumah. Kalau Omai di sini karena mewakili syariat, jadi harus ngejelasin dengan detail-detail sehingga semua orang kalau bisa ngerti. Oh, lumah itu apa sih? Lumah itu salah satu malaikat muqarrabin yang ngajarin manusia supaya antara hubungan sama manusia, hubungan dengan Allah itu nggak boleh bersentuhan. Iya. Iya, jadi kalau misalnya ada pemirsa yang tanya, ya itu perbedaan antara lumah dan syariat. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa mengerti ayat-ayat Allah yang tersirat, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari buat pribadi, itu kemungkinan bisa dapat lumah. Tapi ketika belum bisa menjelaskan ke orang lain, membuat orang lain mengerti juga, menginspirasi, berarti belum dapat syariat atau belum sinkron sama syariatnya. Jadi antara lumah dan syariat pun ada jarak yang jauh ya. Sebelum pertama, kamu harus lepas dulu dari roh. Itu butuh nurani sama yasin. Nuraninya itu membantu dari dalam, yasinnya dari luar. Gimana caranya ini bisa pisah. Setelah itu pisah beneran sama roh, baru nanti lumahnya masuk. Diajarin dari dalam. Setelah lumahnya udah cukup sinkron, baru syariat datang. Iya. Makanya ada banyak banget pemirsa yang menyesalkan, kok dia bisa ngerti banget ilmu kebenaran, ngerti banget. Tapi setiap kali diomongin ke keluarga, teman, kok kagak ada yang ngerti, semuanya pusing. Ya jelas aja. Gini aja logikanya yang paling gampang. Kamu sebelum bisa ngajar
di sekolah TK harus lulus apa dulu? S1. Harus training berapa tahun dulu supaya boleh ngajar beneran? Bertahun-tahun. Tahun. Lah iya, makanya kok pemirsa baru belajar ilmu kebenaran beberapa tahun doang kok udah berharap bisa ngajarin orang lain. Itu yang perlu dipertanyakan, ya kan? Kenapa kok mereka merasa udah langsung bisa ngajarin orang lain? Dan Karena dikiranya ilmu ini ilmu biasa yang sekali diomongin orang langsung ngerti. Kagak bisa. Ini yang ngajarin adalah malaikat muqarrabin dari dalam. Kalau misalnya nggak diajarin, mau dipelototin berapa tahun juga nggak bakal ngerti, nggak bakal bisa ngelaksanain. Dan ada juga banyak pemirsa yang bilang, aduh, aku udah ngelaksanain ini 8 fondasi ilmu kebenaran, tapi kok nggak bisa ngerti, kok nggak bisa sukses. Ternyata yang ngerti itu adalah roh yang nempel dalam dirinya, bukan dianya. Oh, bisa begitu ya? Bisa. Jadi dia seolah ada kebanggaan bahwa dia ngerti nih, bisa seolah bisa melaksanakan, tapi ternyata itu adalah memori dari roh yang nempel, bukan manusianya. Jadi kan pusing kan kayak jadi gitu. rohnya itu menggunakan manusia itu. Bukan, rohnya itu level kayak mana udah lebih tinggi dulu waktu masih hidup, bahkan dari Nenek manusia yang moyangnya. hidup sekarang. Kan otomatis ibaratnya yang rohnya itu katakanlah udah SD kelas 5, manusianya masih SD kelas 2. Kan jadi seolah-olah karena dia nempel, seolah yang SD kelas 2 manusia yang hidup ini udah level 5 kan? Padahal belum. Itu yang gawat. Om Maya udah ketemu banyak contoh kayak gitu dari pertanyaan-pertanyaan. Dia nggak nyadar sama sekali bahwa dia belum praktek sebenarnya. Tapi merasa udah tinggi banget. Kok nggak bisa-bisa ya? Jelas aja masih ketempelan roh. Gawat itu. Kan? Iya. Belum lepas ya? Belum lepas dari roh, tapi seolah-olah udah paham ilmu kebenaran, habis itu mau dipraktekkan nggak bisa, ya jelas aja itu belum. Itu aja belum lepas dari roh gimana? Gitu saya. Ron, ada pertanyaan lagi nggak? Soal- Udah cukup jelas kan? Ya. Ya, cukup. Pertanyaan selanjutnya apa Soal lagi? para beliau berarti selama ini sejarahnya itu banyak yang tidak sesuai fakta ya? Oh iyalah, kan pada yang dasarnya. umat manusia ketahui saat ini, umat manusia saat ini yang sekarang ini, kalau kita baca-baca banyak buku-buku itu ya banyak yang Iya, nggak sesuai fakta. udah banyak disensor. Ya paling gampang lihat aja Al-Quran tentang nabi-nabi. Apakah ada aibnya nabi sama sekali di situ? Iya, Nol, udah disensor semua. ya karena Tapi kalau memang misalnya baca buku-bukunya Kristen atau Yahudi, Judaisme, wah itu banyak banget ceritanya, itu masing-masing nabi sama rasul juga banyak menceleknya. Iya benar, itu kan nggak akurat dari ceritanya. Soalnya kan seiring dengan waktu ada yang direvisi, ada yang diubah, dan kadang-kala gini, nabinya setelah mati jadi malaikat tanda kutip. iya Terus itu dia mensensor sendiri aibnya. Bisa juga kayak gitu. Lewat yang hidup. yang hidup. Berantem yang lain. Gue juga mau disensor semuanya, maunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya agama Kristen tuh asal dari mana? Ya banyak banget agama Kristen tuh pecahannya sayang. Pecahan. 40.000 bayangin, konon ada 40.000 variasi dari agama Kristen yang berbeda-beda seluruh Selama dunia. ini ya. Islam Dari juga dulu banyak. Nah itu masing-masing itu karena biasanya di wilayah sini ada perwakilannya, dia punya versi sendiri. Jadi kalau misalnya mau ditanya asal dari mana ya gampang aja. Pokoknya kalau misalnya terusuri ke ulunya banget, ya Adam sama Eva, tergantung ajarannya. Jadi ada yang lebih cenderung ke Adam, ada yang lebih cenderung ke Eva. Kalau Adam itu lebih terstruktur. Iya. Pokoknya kalau patuh, yes, no, gitu. Kalau Eva tuh lebih pada kasih, ayo bagi semuanya lama-lama. Ya tinggal dilihat aja ayat-ayatnya masing-masing. Ada yang lebih cenderung bahwa ini sekedar patuh atau enggak. Ada yang lebih pada, oke, ya penting kita harus bersama-sama semuanya. Itu berarti Eva. Karena apa sih? Tapi di kitab-kitab itu kan nggak disensor ya aib-aibnya itu. Ya ada banyak yang disensor juga. Itu kan cuman yang seberapa bagian. Beberapa nggak disensor. Yang soal Kristen tadi. Jadi disensor tuh macam-macam ya. Iya, Ada juga yang sengaja nambah-nambahin kejelekan karena dia musuhnya. Jangan lupa di antara sama malaikat tanda kutip juga ada persaingan. Sama siluman ada persaingan. Jadi katakanlah di versi yang ini dia ngejelekin nabinya, di sini meningkatkan nabinya. Ya, jadi masing-masing punya versi sendirilah. Makanya itu maksudnya ajarannya Allah dibiaskan nafsu itu salah satunya seperti itu. Jangankan orang-orang seperti itu. Nah, kita aja bukannya kita juga sering kali kalau misalnya ajar apa kita pasti selalu merasionalisasikan supaya ajarannya itu mungkin maksudnya seperti ini jadi saya halal aja. Dulu mungkin maksudnya seperti itu jadi haram tuh kalau itu. Kan selalu kayak gitu kita pasti. Secara nggak sadar atau Iya, sadar. itu nafsu, itu setan beneran baru. Tapi kalau yang setan dimaksud sama Al-Quran dan kitab-kitab Ya itu itu kan maksud nafsu. apa?
seharusnya. Nafsu. Iya, cuman karena orang nggak ngerti, jadi disamakan dengan iblis orang-orang. Jadi yang orang pahami setan ya ada makhluk lain yang kayak di film lah. Iya, itulah yang bikin ribet kan. Karena ya itu karena pengaburan istilah tadi. Seolah-olah kalau misalnya, aduh, saya biasanya nggak berpikiran seperti ini kok, tapi sekarang jadi seperti ini, khilaf, gitu. Ya kan? Biasanya. Nah itu setan juga, maksudnya itu ya nafsunya dia kan nggak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya kan, seolah-olah ini ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu tolong dong saya jangan terima konsekuensinya. Kan intinya kayak gitu maksudnya itu ketika dia ngomong khilaf. Tapi dalam dunia nyata kayak seperti sekarang ini emang betul, emang ada yang perbuatan orang itu dikendalikan roh kan? Yang dari kemarin kita bahas bahwa tapi bukan cuma sekedar yang jahat-jahat doang, yang baik-baik juga bisa. Jadi ambigu jadinya kan? Iya, ambigu banget. Iya, tapi kenyataannya adalah roh itu mau baik ataupun buruk akibatnya bagi kita itu secara jangka panjang manfaatnya justru lebih dikit daripada mudaratnya. Makanya kan ada dunia baru tuh supaya pisah antara yang hidup dengan yang mati. Sebab kalau misalnya yang mati itu masih berpengaruh sama hidup, kayak yang udah dibahas di video TF 9 apa 10 gitu, ujian kehidupan yang muncul di manusia ini dan sekitar-sekitarnya juga itu otomatis nggak datang sesuai dengan kemampuannya. Jadi katakanlah dia level TK, ujiannya kelas 1 SD gimana mau lulus? Katakanlah dia kelas 1 SD, ujiannya kelas 3 SD gimana mau lulus? Itu gara-gara ada roh yang ikut campur. Lebih Dan tinggi itu dari random dia. sifatnya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi akibatnya apa? Sama aja. Ketika dia level TK, SD di ujiannya dikasih SD, levelnya SD dikasih ujian TK, kan dia nggak bakal naik kelas kan? Ujiannya malah lebih gampang daripada dia. Buat Iya. apa dong? Kalaupun dia lulus, cuman ada kebanggaan doang yang muncul. Tapi rohnya nggak benar-benar tumbuh, percuma juga kan? Iya, kalau secara manusianya benar, manusia jadi lebih kaya, lebih pintar dan sebagainya. Tapi rohnya nggak ada perkembangan sama sekali. Nah itu percuma juga jadinya. Fitrahnya ya. Iya. Ya, itu maksudnya. Kan orang-orang suka bilang kan ya bahwa ujian manusia itu hanya sesuai manusia itu hidup banding sesuai dengan kemampuannya dan sebagainya. Iya benar, kalau nggak ada bercampur sama roh. Kehendak dinamis Allah pasti pas ukurannya seharusnya. Memang seharusnya begitu ya. Seharusnya Tapi kayak gitu, kalau nyatanya misalnya selama ini selama ini kan roh selalu kemungkinan ikut besar campur. ikut campur. Iya, masalahnya bukan cuma manusianya ini doang, di sekitarnya semua orang di sekitar bakal terpengaruh lah. Katakanlah ada satu orang kayak kamu Ron, dibantuin sama bokap lu almarhum, jadi lebih oke kan? Iya. Tapi ini kan otomatis yang di sekitar lu ujiannya jadi lebih susah bakalan, karena lu dibantu, yang lain jadi lebih susah otomatis. Begitu ya. Iya. Kenapa jadi lebih susah gitu? Lah kan seharusnya misalnya gini berantem, kalau misalnya sama-sama pakai tangan doang kan masih seimbang kan, masih ada rasa persaingan yang jujur, yang fair dan sebagainya. Tapi satu pakai pistol gimana? Oh iya. Di backup ya. Iya, jadinya kan poinnya jadi hilang. Padahal ujiannya justru untuk menghilangkan nafsu. Kok kalau misalnya pakai pistol jelas beres ya nggak ada berantem, nggak ada konflik dan sebagainya. Cuma perkara siapa yang lebih kuat aja jadinya. Ya yang musuh lo tadi lebih susah untuk ikhlas kalau ya berantem pakai pistol nggak adil ya kan, lebih susah buat ikhlas kan ketimbang sama-sama pakai tangan doang. Iya seperti itu. Jadi Gitu pemirsa, kurang kompleks lebih. banget ya kalau nempel roh. Kan ya, dan sekarang kenyataannya adalah roh itu lebih banyak daripada manusia yang hidup. Bayangin. Kalau dihitung jumlahnya. Jadi semenjak 2 tahun yang lalu ya, yang di Dubai itu emang udah di stop. Jadi orang yang mati setelah tanggal segitu semuanya otomatis langsung pergi ke alam fana, dipisahkan dari yang hidup. Oh, yang mati setelah tanggal itu ya. Tapi yang sebelum itu juga udah banyak masalahnya. Masih sangat banyak. Masih sangat banyak dan mereka Baru punya 2 karmanya tahun gede ke ini. banget. Jadi bisa jadi mereka baru bisa bayar karma itu setelah kita semua yang generasi sekarang udah mati semua, mereka tetap harus bayar karmanya baru bisa ke alam fana, bayangin. Jadi generasi setelah ini juga masih harus menerima gitu juga. Meskipun nggak nempel ya kayak sebelumnya, tapi harus membayar karma. Kebayang nggak? Karmanya pas Kan hidup lagi karma kan. seorang yang roh itu kan bisa ditotal tuh. Bukan cuma satu manusia doang, pasti lebih dari satu lah, anak cucunya ada banyak. Kalaupun udah lunas yang untuk anak ini nih, manusia yang sekarang ini, kan masih banyak manusia-manusia sebelumnya yang dia pengaruh yang sekarang juga udah mati, yang jadi roh juga. Itu kan juga masih ada utangnya. Entah dia udah berapa kali Iya. anak cucunya Katakanlah ya. dia ada tiga generasi ya.
Katakanlah yang generasi yang paling bawah ini udah lunas dibayar, kan yang 2 di atasnya belum. Itu juga belum bisa mereka ke Alfana, belum dapat antrian, kan harus bayar yang 2 generasi di bawahnya juga. Dibayar gimana ya nanti setelah lahir kembali dibalik itunya karmanya. Makanya Kalau ikhlas, iya itu kan lama. Makanya kan kalau misalnya mereka yang sejak awal nggak ikut campur manusia, otomatis sudah reinkarnasi duluan, nih masih mumet aja di sini sampai sekarang. Tapi aslinya ada pilihan itu kan yang kayak itu. Iya, harus kalau misalnya mau pisah total bisa, tapi kan nggak susah orang buat bener kayak gitu. Soalnya nggak tahu juga sampai kapan harus nunggu. Nah kemarin kan ada yang pakai jam tangan dikasih waktu pisah itu kan. Itu cuma berlaku buat manusia yang sekarang. yang mana, Li? Kan dulu beberapa hari lalu kan orang udah dikasih, ya semua orang yang sekarang masih nempel atau diikuti roh, dikasih waktu ada setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Kalau misalnya lewat masa itu langsung tarik mati. Yang masih hidup ini. Ini yang di jembatan berarti. Iya pasti di jembatan lah. Kalau dari dunia baru mah udah aman. Kalau emang Sedangkan kalau yang di dunia lama ya memang udah pasti nggak bisa. mau berarti nggak tergantung kira-kira masih umurnya masih muda nih, masih panjang perjalanan. Soalnya kan mau dibangun dunia baru, jadi otomatis harus dibersihin dong. Ibaratnya gini, kita mau bangun rumah, tapi kalau misalnya di saat bersamaan ada yang hancurin terus, kapan mau jadinya? Jadi lebih saklek lagi sekarang ya. Iya, itu Langsung implikasinya. Tapi buat urusan ini aja. Jadi ketika untuk dibangun dasar dunia baru ini supaya besok-besok bisa lebih oke, harus digituin dulu. Maksudnya seperti itu. Tapi bukan berarti mereka yang rohnya itu bisa langsung ke alam fana. Enggak, kan mereka karmanya juga ada banyak. Paling yang bisa langsung ke alam fana ya cuman yang misalnya baru beberapa kali aja ikut campur manusia. Kalau yang udah bergenerasi masih harus nunggu di sini dulu lah. Bayang. Masih nunggu ya. Ya nanti harus bayar karmanya lewat yang lain lagi. Iya. Udah ada semua catatannya. Kayak misal, kamu dulu di zaman kerajaan Majapahit pernah giniin Pak Gajah Mada, dukung Gajah Mada sampai jadi bisa menguasai Indonesia, ya berarti sekarang harus ngebalikin karma tersebut. Banyak bro, ini katakanlah menyimpan karma untuk satu negara, satu bangsa, satu kerajaan, itu utangnya seberapa banyak. Ya kalau misalnya cuma satu anak doang generasi, ya oke, setelah itu lunas lanjut ke alam fana, nunggu reinkarnasi. Tapi kalau misalnya yang mau liputi satu bangsa, satu negara, wah pusing bayarnya. Dia karmanya pas lagi roh juga kan? Iya, kalau karma kematian harus dibayar pada saat kematian. Kalau pasnya karma hidup harus masih hidup. Dibayarnya lewat anak cucunya yang dia tempelin juga. Iya, ya pokoknya nanti itu masalah Yasin Nurani kerjasama sama Rohnya ini. rumah dan syariat. Jadi kan setelah itu kayak ada patchingan komputer gitu kan, logaritma gitu. Ini ada butuh karma sekian jumlahnya. Habis itu kapan waktunya buat bayar, bisa dicari. Oh ini ada ujian hidupan saat ini di sini, yaudah dia dikirim ke situ. Yaudah dia yang jadi pelaksana eksekutornya buat membayar karmanya. Cari lagi, ini ada utang sekian banyak nih bro. Ada di mana lagi? Oh di sini bakal ada ujian seperti itu. Yaudah dia kirim ke situ. Itu juga mempertimbangkan keikhlasan juga kan? Iya. Ada perhitungannya udah lengkap semua. Saya sesuai dengan yang kita omongin lah di video-video sebelumnya tentang kodrat irodat, kenikmatan dan kepedihan hakikinya. Bisa nggak lulus nanggung karmanya kan? Iya. Oh kalau yang mati sih pokoknya dibalik aja ya. Oh dibalik aja ya. Daripada yang hidup ya. Sampai benar sih. Kalau misalnya dulu gara-gara dia jadi sesat muat itunya, berarti harus sampai benar. Iya. Kalau bisa dulu dimencengin 3 derajat ya, sekarang harus dibalikin gimana caranya supaya lurus ke 0 derajat lagi. Yang hidup. Pusing deh pokoknya. Lah kalau umatnya banyak. Bayangin kalau misalnya dia punya umat. Makanya pemirsa kalau ngeliatin ahli-ahli agama zaman sekarang yang begitu serunya nyari pengikut, banyak followersnya. Saya justru hati saya justru dengan les banget pertanggungjawaban justru. Saya bukan cuma ngeliatin orang yang ngomong ya, tapi yang di belakangnya, rohnya. Iya kan? Bahaya itu. Soalnya mereka kan sok-sok ngajarin orang. Tapi kalau misalnya orangnya manusia yang hidup itu levelnya udah SMP, sedangkan dia SD gimana? Berarti kan SD kasihan dong.
dia udah lebih tinggi level keimanannya malah diajarin dipaksa supaya supaya mematuhi ajaran Malah yang turun buat ya, anak SD. bisa turun malah ya. Bukan yang SMP. turun, maksudnya ya nggak bakal lah, pasti dia nggak bakal konform. Artinya dia justru pasti dibilang sebagai kafir lah, sebagai Masalahnya ke anti situ itu ya. pasti dibilang kayak gitu, pasti dicap sebagai anti agama lah, kafir, Yahudi dan sebagainya, pasti bakal kayak gitu. Munculin konflik ya. Makanya kalau misalnya Anda suka kayak gitu, suka ngafir-ngafirin orang, bisa jadi karena dia sebenarnya level keimanannya lebih tinggi dari Anda. Sedih banget. Itu yang dibilang sedih ya. Sedih Iya. sebenarnya. Ya nanti pada saat mati kan baru kerasa, aduh ternyata gue masih TK. Kiranya udah sampai S3, udah S1. Udah cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Tadi soal yang ditempelin jam ada di video yang baru. Ada di tentang pisah dengan roh OK5 atau OK4 gitu, Pak. Jadi itu udah dibikin supaya karena udah mau dieksekusi supaya malaikat muqarrabin benar-benar melakukan perubahan di alam nyata ini. Itu update terbaru yang saat ini. Perkara itu dikasih waktu, kalau misalnya Yang nggak hidup langsung ini ya. lewat. Iya, soalnya kan merusak pasti. Kemarin ada jembatan yang buat ini tambahan gitu Iya, ya. ini bisa dihubungkan dengan jembatan tembus sih. Tahu kan jembatan tembus? Iya. Jadi kan ada dunia lama, kill. Ini ranking 18 sampai 20. Dunia baru itu ranking 1 sampai 14. Ranking masih ingat kan? Ranking ya. Iya. Ini dunia lama dan di tengah-tengahnya di jembatan itu adalah ranking 15 sampai 16, 17. 3 itu. Nah, sebelum adanya bentomi itu, sebelum ada jembatan tembus, itu orang kalau misalnya kan prosesnya pertama adalah 1 di jembatan ini harus pisah dari roh. 2, menebus karma ketika dia menceng tadi. 3, sama utangnya. Setelah itu baru dia bisa lurus lagi. Nah, kalau sekarang bisa sekaligus. Jadi menebus karma bisa sekaligus maju dalam sekolah kehidupan. Sebelumnya itu nggak bisa, dia harus menerima karmanya dulu sampai semuanya lunas dulu sampai ke titik 0 baru bisa maju dalam sekolah kehidupan. Tapi sekarang bisa dicicil, tek, jadi bisa langsung kayak gini lebih cepat jembatan tembus itu. Apa artinya? Artinya kalau sebelumnya itu orang di jembatan ini kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang buruk, itu pasti berupa hukuman biasanya karma dari perbuatan masa lalu. Kalau sekarang dengan ada jembatan tembus bisa sekaligus sebagai ujian. Jadi kalau misalnya dia dengan ikhlas melaksanakannya bisa naik kelas. Enak banget. Hukumannya sekaligus ujian. Sekaligus ujian. Bisa tergantung seberapa sadar dia akan kejadian tersebut. Jadi dia ngerti bahwa ini gue dulu gara-gara dulu gue pernah kayak gini nih makanya dihadapin dengan masalah seperti ini. Kalau misalnya sebelum habis itu kalian langsung terima bahwa oke, berarti ini harus nafsu ini harus gue lepasin juga nafsunya. Itu bisa langsung sekaligus naik kelas. Kalau misalnya ikhlas dalam satu ujian tersebut bisa ting langsung 2 poin. 1 dia menebus karma, 2 dia naik kelas. Gampangnya gitu. Lulus ujian. Kalau dulu nggak bisa, harus salah satu doang. Katakanlah dia udah karma, ya udah, baru karma berkurang lagi, mundur lagi kayak gitu. Baru nanti ada ujian baru lagi, ada kejadian baru lagi, baru dia bisa maju. Itu juga perkara ini juga. Apa artinya? Artinya adalah yang ini, yang sekarang masih belum pisah sama roh. Dia hanya yang kalau misalnya udah tahu ilmu kebenaran, yang menerapkan 60% dari niatnya. Meskipun belum sampai ke 75, yang mendapat jembatan tembus. Yang tadi, yang barusan tadi bisa sekali ujian sekaligus hukuman. Atau yang belum pernah belajar ilmu kebenaran sama sekali, minimal salah satu dari niatnya itu udah sampai nilai 6,5. Yang bisa ujian sekaligus hukuman beriringan. Seperti itu, yang nggak bisa, yang nggak memenuhi persyaratan tersebut, ya udah pasti masuk dunia lama. Di kehidupan selanjutnya baru dia bisa 18, 19, 20 ya. Meskipun mereka nggak langsung mati, meskipun mereka udah pisah dari roh, tetap dia nggak bakal dapat lumah dan syariat dalam kesempatan kali ini. Jadi ada banyak prosesnya ya, jangan cuma dianggap semua langsung beres. Pertama harus lepas dari roh dengan sinrani, kedua harus bisa dapat lumah atau syariat. Ini belum tentu, ada jarak juga di antara dua ini. Jadi
cuman yang dapat jembatan tembus doang, yang bisa setelah lepas roh habis itu langsung dapat lumah. Kemudian syariat, kalau misalnya yang nggak dapat jembatan tembus ya nggak bisa. Di kehidupan selanjutnya try again next time. Ini udah persyaratan gampang banget loh. 6,5 salah satu niatnya bisa dapat nilai 6,5. Salah satu niatnya aja dalam kehidupannya, entah dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, sebagai seorang bos, anak buah, bahkan sebagai memeliharain hewan juga bisa kalau niatnya 6,5. Ada satu aja bahkan dapat ujian bisa sekaligus hukuman. Tapi kalau misalnya nggak ada satupun yang 6,5 ya udah bye bye, termasuk manusia menghendaki. Jadi next time baru bisa. Bisa hukuman sekaligus ujian itu dengan disupport lumahnya itu ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada lumah mah nggak bakal lulus lah mau kapanpun juga. Ya kan? Iya. Ya makanya pemirsa yang belum pisah dari roh mah udah pasti ujiannya nggak mungkin bisa dapat nilai 7,5. 6,5 mentok. Pasti.